lagi nih bersama kita di iGov Choose. iGov Discussion. Tentunya bersama kita, aku Nana dan Aku Amel. hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Jadi kita mau ngebahas apa sih itu student exchange. Mungkin selengkapnya bisa Nana jelasin nih apa sih itu student exchange. Oke, kalau misalkan secara lengkap, mungkin durasinya nggak cukup ya Kak ya. Jadi di sini aku mau jelasin secara singkat aja. Student exchange itu pada intinya pertukaran pelajar. Jadi nanti iGovers bisa merasakan sensasi bagaimana berkuliah di universitas lain, tentunya di universitas luar negeri nih. Wah, seru banget tuh. Tapi by the way, kita nggak cuma berdua aja nih karena Betul. ada mahasiswa iGov yang Juga nggak kalah keren nih ya dari kita nih. Mereka itu sudah melalang buana nih. Ada yang ke Korea, ada juga yang ke Thailand, ada juga yang ke Malaysia nih. Boleh perkenalan satu-satu ya, mungkin dari yang cantik dulu. Halo semuanya, aku Salsabila Bitara Putri dari iGov 21. Terus kemarin itu exchange-nya ke Donghae University di Busan, South Korea. Wah, tepuk tangan dulu nih. Lanjut ke Mas Ganteng satu ini. Halo, perkenalkan nama saya Riza. Saya angkatan 20. Kemarin saya exchange ke Khon Kaen University Thailand. Oke, tepuk tangan dulu nih. Oke, lanjut yang terakhir Mas yang ganteng juga nih pastinya. Oke, halo semua, aku Kevin, aku iGov angkatan 21 dan kemarin aku exchange di USM, University Science Malaysia. wah, Oke, nggak kalah dari keren ya. Malaysia nih. Keren-keren banget nih. Oke, mungkin langsung aja ya karena ini durasinya limit ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Apa nih Kak Amel pertanyaan pertama buat teman-teman yang di sini? Oke, nah kalian kan udah melaksanakan student exchange nih. Nah, ceritain dong latar belakang atau alasan kenapa kalian itu milih studi di universitas tersebut. Mungkin dari Salsal dulu kali ya. Kalau untuk aku sendiri emang dari SMA itu udah belajar bahasa Korea. Karena emang tertarik banget sama Korea. Nggak bohong sih, emang awalnya dari K-pop gitu ya. Tapi Oke. lama-lama mungkin interestnya itu berkembang, pengen tahu lebih lanjut lagi gimana sih di sana itu gimana. Makanya kayak aku milih Korea. Korea dan alhamdulillah Keterima. Ya rezeki anak soleha berarti ya. Alhamdulillah. 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 Terus mungkin lanjut ke sebelahnya mungkin. Ya, alasannya pasti satu untuk segera menyelesaikan kuliah ya. Ya betul sih, yang benar. Iya, jadi karena kan setahu saya ini di iGov sendiri ini kan memberikan fasilitas, ya rugi juga kalau fasilitas nggak kita ambil kan. Iya, betul. Jadi ya kita ambil lah. Makanya saya milih kemarin ke Khon Kaen University Thailand itu. Tapi kenapa sih harus milih Thailand kah atau kemana gitu? Yang pastinya karena satu saya cari yang lebih mudahnya, awalnya lebih mudah. Yang penting saya keluar negeri lah. Oke, pengen Ya, banget ya. bela-bela keluar negeri kan, cari kapan lagi bisa Ya, keluar betul, negeri. betul. Apalagi ada fasilitas ya kita gunakan aja fasilitas gitu kan. betul. Yang kedua di sana itu banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang mana dari UMY, entah itu dari iGov pun juga banyak yang ada di Khon Kaen University itu sedang melanjutkan studi S2 master di sana. Oh iya. Gitu. Berarti bisa sekalian ya, bisa speak dulu Iya. ke profesor di sana Iya, ya. Besok siapa tahu bisa dapat nih. rekomendasi kan. Iya, siapa tahu bisa langsung dapat beasiswa ya. Betul, betul. Keren, UMY keren. nih. Ya. UMY nih bos. Iya, gitu kan. Bos. Senggol dong. Senggol dong. Oke. Mungkin lanjut. Kalau aku kalau ditanya alasan pilih USM tuh karena yang pertama itu karena secara ranking ya, kalau kita cari secara ranking tuh USM tuh one of the best university in Southeast Asia. I think it's on the fourth rank. Dan secara global juga USM juga peringkatnya pun juga bagus, yaitu di 137 apa ya? Iya, 137. 137. Iya. Oh berarti gini ya, kamu sebelum berangkat ke sana tuh kamu sangat mempersiapkan kayak meriset apa itu Oh, di iya dong, USM pasti. terus gimana Pasti gitu dong. ya kan? Pasti. Pastinya. Pastinya betul. Mungkin lanjut ya. Untuk motivasinya sendiri nih, tadi kan udah sebenarnya tadi udah ada yang menyebutkan ya motivasinya apa, tapi di sini kita pengen tahu nih motivasi sama tujuannya secara ya mungkin secara singkat tapi padat dan jelas mungkin ya. Dari dibalik mungkin Oke. sekarang dibalik dari Kevin dulu nih. Motivasinya sih pastinya ingin memperluas koneksi dengan
orang-orang luar kan. Apalagi di USM tuh kan banyak mahasiswa yang gak hanya dari Asia saja, bahkan dari Eropa pun juga ada yang dari Prancis, Jerman gitu kan. Itu sebuah privilege yang sangat besar kalau menurutku kan. Bisa ngobrol, bisa apalagi dapat IG-nya kan lumayan. Betul, ukti-ukti di sana ya. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Iya betul. Oke, udah? Udah itu sih. Oke, lanjut ke Riza nih. Gimana motivasinya dan tujuannya? Kok bisa nyampe ke sana? Oh, ya itu tadi. Yang pertama kan saya ingin segera menyelesaikan Betul. tugas saya untuk kuliah ya. Iya. Yang pertama ya itu yang benar-benar penting. Yang kedua, ketika nanti saya ingin melanjutkan jenjang berikutnya ke magister, saya di sana itu benar-benar kayak beda loh cara sistem kuliahnya, sistem mengajarnya, dosen-dosen di sana sama di sini tuh beda, dan menurut saya dosen di sana lebih chill gitu, lebih enak kalau ngasih rekomendasi itu tinggal gitu. Oke, Riza masuk gitu ya langsung Iya, ya. kemarin pun saya sempat dikasih pesan sama dosen, jangan hapus nomor saya. Ketika kamu nanti minta rekomendasi, telepon saya. Sih, udah dapat ya berarti ya. Udah dapat channel. Channel. Oke. Channel, bener. Lanjut, udah? Sudah. Oke, lanjut ke Salsa. Kalau aku sendiri mungkin sama kayak Kevin juga untuk kayak memperluas connection. Udah gitu juga pengen tahu nih gimana sih dosen-dosen sama mahasiswa di negara yang katanya emang pendidikannya itu tuh strict banget gitu. Iya, sampai menyebabkan ya stres lah, dan memang di situ benar adanya ternyata. Iya. Kamu sempat mengalami stres itu? Oh iya, pas kayak midterm sama final test itu keikutan stres mereka gitu. Tapi fresh lagi karena nonton konser ya. Oh iya. Langsung dapet konser tuh. Free konser soalnya. Yeay. Oke, mungkin lanjut ke Amel. Ya, kan kalian tuh udah exchange, terus apa sih pengalaman, terus kayak ilmu akademik yang bisa didapetin gitu, kayak misalkan tadi dosen terus mata kuliahnya juga, kayak ibaratnya tuh culture shock lah ya di sana. Apa sih? Kalau aku sendiri sih dari mata kuliahnya sama dosennya ya. Jadi kalau kayak di sini itu dosen itu lebih fokus ke kayak research gitu. Dan mereka itu expect kita kayak bikin long paragraph essay gitu. Sedangkan di sana itu dosen lebih suka yang short answer, udah gitu kayak yang to the point aja gitu. Udah gitu juga mereka nggak fokusin kita ke research. Bahkan untuk di jenjang bachelor degree itu emang nggak ada research sama sekali gitu. Jadi lebih kayak yang to the point aja. To the point aja gitu. Jadi berbeda banget nih sama Malaysia ya. Iya, Malaysia juga kalau menurutku kalau akademik juga dia tuh lebih ke praktek gitu. Dalam artian jadi kita tuh dikasih kayak project gitu kan, dibagi tim gitu per minggu. Nah, dikasih project dan itu nanti di akhir meeting itu kita presentasikan apa project kita, dan ya kayak semacam presentasi gitu kan. Di kelas ada kelas namanya tutorial, kelasnya itu kelasnya itu full presentasi atau diskusi gitu. Oke, kalau untuk masnya gimana? Untuk Riza nih, gimana? Atau apakah berbeda nih dari Salsa sama Kevin atau justru sama? Ya, jujur saja kemarin waktu di Thailand, kalau ini kan berbicara masalah riset ya. Kemarin saya juga kebetulan diajak sama teman-teman dari sana untuk melakukan riset. Itu berupa riset pengembangan desa wisata. Yang itu seingat saya itu namanya di Bananongtum. Oh, di sana juga ada pengembangan desa wisata. Ada pengembangan ya? desa wisata, dan bagusnya desa wisata di sana itu dia menggunakan sistem yang pemerintah tidak boleh ikut ambil dalam dalam pengembangannya, tapi pemerintah itu sebagai orang yang invest gitu. Oke, berarti yang mengeksekusi. Iya, eksekusi tetap masyarakatnya. Oke. Dengan membuat suatu community enterprise. Jadi semua pengusaha yang di situ itu bukan mendirikan sebuah komunitas yang mana semua anggotanya itu bukan hanya sebagai anggota tapi sebagai pemilik usaha. Itu pengembangan
wisata yang kemarin di Thailand. Oh berarti seperti di petak-petakan gitu ya, ini Iya, punya bapak ini punya ibu ini Iya, gitu. betul, iya. Jadi benar-benar dikasih lahan gitu ya Iya, sudah untuk dikasih lahan. untuk jadi Betul. untuk apa namanya jualan gitu Iya. ya, untuk berjualan. Oke. Keren banget ya. Nggak kalah Keren. kerennya sama Indo. Iya, Indonesia juga seperti itu. Contohnya seperti Dieng, kemudian Betul. seperti Bromo, ya Iya. kan. Jadi ketika apa namanya desa wisata itu rusak, itu sangat-sangat ini ya terpukul dan menyusahkan masyarakat sekitar nih. Jangan jauh-jauh ke Dieng lah, Jogja aja punya. Oh iya, punya nih Jogja punya bos. banyak juga. Aduh, lupa sampai ya. Terus apa namanya? Aku mau tanya nih buat teman-teman. Kemarin itu ada yang bilang kalau misalkan di Malaysia nih, aku mau ke Kevin dulu ya. Ya boleh. Kalau kemarin di Malaysia itu katanya setiap exam itu minimal itu katanya sampai 4 lembar gitu untuk nulis jawabannya. Nah itu bener nggak sih atau hoax aja nih? Gimana ya, itu sebetulnya tergantung mata kuliahnya apa gitu kan. Kalau mata kuliah yang aku ambil itu kan ini berhubungan masih ranah visipol kan. Khususnya aku jadi kemarin ambil kebijakan publik di sana dan itu kok examnya itu ya itu nggak sebanyak yang 4 lembar yang berlembar-lembar itu enggak. Oh, jadi itu hoax ya? Hoax. Tapi ada temanku yang dia tuh ambil manajemen, ambil School of Management, nah itu baru Bener gitu. berlembar beneran. Oke, jadi berbeda-beda ya. Iya, beda-beda. Itu I go first. Jadi jangan takut nih buat kuliah di Malaysia ya. Iya. Katanya kan harus nulis berlembar-lembar nih katanya. Tapi dari Kak Kevin sendiri itu bilang nggak harus seperti itu Nggak ya, harus, karena nggak harus. berbeda-beda nih guys Iya. gitu. Jadi jangan termakan omongan orang lain ya. Oke, lanjut ke Salsa nih. Aku juga pernah dengar katanya kalau misalkan di Donga University itu termasuknya susah ya, dan penyebab susahnya itu karena wajib mengambil kelas bahasa ya di sana. Nah itu bener nggak sih kalau misalkan gitu Kak? Kalau misalkan benar, tolong dong dijelasin nih buat teman-teman yang belum exchange. Sebenarnya nggak wajib, cuman mungkin untuk kita survive di sana jadi kita harus ngambil kelas bahasa karena mungkin kelas itu full English, tapi untuk kayak daily life-nya, untuk kayak makan atau something like that itu harus bahasa Korea karena kita tuh di Busan kan agak di pinggir, jadi tuh jarang gitu yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau mau ambil, better ambil sih, nggak ambil pun nggak apa-apa sebenarnya. Berarti kamu di sana tuh bahasa sehari-hari tetap bahasa Inggris ya? Kalau untuk kuliah iya, di kayak ngajar itu. Kalau misalkan kayak mau makan, mau cari makan, terus belanja apapun gitu, terus gimana? itu bahasa Korea. Berarti emang harus belajar bahasa Emang Korea? harus basic seenggaknya biar at least bisa survive gitu. Ya nggak cuma pakai bahasa isyarat ya. Iya. Gitu. Kalau Riza gimana nih, kemarin kan ke sana itu waktu Ramadan ya. Iya. Dan di sana katanya banyak yang buka takjil gitu ya. Iya. Nah itu mungkin bisa diceritain nih pengalamannya. Kalau untuk waktu Ramadan memang di Thailand itu di setiap sore menjelang malam itu buka yang namanya night market, ada namanya Langmor, nah itu night market Langmor. Nah di situ banyak banget makanan. Dan itu halal. Ya itu tadi. Tapinya itu Tapinya. nggak semua halal ya. Jadi mungkin ada beberapa makanan yang tidak ada label halalnya tapi bisa dimakan. Contohnya apa tuh? Contoh kayak dona. Oh, oke. Terus kalau ayam pun juga ada, ayam dengan bumbu apa namanya, bumbu Korea, itu ada di sana. Itu memang nggak ada tulisan halalnya tapi bisa dimakan. Berarti kita harus pintar-pintar Ya, pilih makanan ya? Makanan. Sama kalau tanya pakai apa namanya, apakah ini ada babi gitu, itu harus pakai bahasa Thailand. Oh. Karena orang-orang masyarakat di sana juga kurang bisa memakai bahasa Inggris iya, ya. betul. Dan bukan cuma masyarakat, mahasiswa pun seperti itu. Dosen itu kadang kalau ngajar lupa, sampai ada mahasiswa dari internasional gitu lupa sih dia pakai bahasa Thailand, saya siswa pakai bahasa Thailand. Nah, terus kan kamu tadi nyebutin kalau nggak semua bisa bahasa Inggris. Nah, kamu bisa nggak sih ngikutin gitu kalau harus pakai bahasa Thailand gitu-gitu, terus kamu bisa paham nggak? Dikit sih aslinya. Sedikit. Tapi kalau untuk hidup aja, untuk beli makan, untuk apa. Tapi kalau
Untuk kelas ketika ngomong yang bener-bener bahasa-bahasa akademis, kalimat akademis itu nggak bisa. Terus gimana nih kamu ngatasinya? Karena kemarin transkripnya lumayan bagus ya buat Riza nih. Iya. Keren banget. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Ya itu tadi. Jadi memang dosen di sana itu sangat suka ya, sangat bangga sama mahasiswa-mahasiswa internasional. Beberapa dosen pun yang nggak bisa pakai bahasa Inggris pun tetap mencoba untuk bahasa Inggris. Jadi dia niatnya itu untuk bisa bahasa Inggris itu tinggi. Sampai-sampai ada dosen bahasa Inggrisnya ngomong gini ke aku waktu itu. Kita di Thailand sudah belajar gini-gini tapi mahasiswa masih susah yang ngomong bahasa Inggris. Tapi kenapa di negara kamu bahasa Inggrisnya itu bagus? Wah itu sangat Berarti apresiasi ya. sangat memotivasi juga Iya, ya. memotivasi banget untuk itu. bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Betul. Itu kayak orang Indonesia juga. Di sana pun juga ada kelas bahasa Indonesia. Oh iya. Iya. Wow. Di Thailand ada kelas bahasa Indonesia dan banyak teman-teman itu kalau ketemu aku waktu jalan gitu, selamat siang, selamat pagi. Banyak. Jadi berasa di negeri sendiri Iya, ya. betul. Tapi ya itu bahasanya tetap yang bahasa baku gitu. Iya, tetap bahasa. Ya bahasa-bahasa keseharian. Tapi lah ya, setidaknya masyarakat di sana sudah bisa menghargai Iya, adanya masyarakat Indonesia yang ke sana. Dan pengen banget belajar bahasa juga. Betul. Oke, mungkin lanjut ya pertanyaannya. Apa sih pengalaman yang paling diinget nih? Bebas, nggak harus pengalaman akademis, tapi kalau misalkan memang pengalaman yang paling diinget itu pengalaman akademis, ya boleh diceritain. Nah mungkin urutan lagi nih, mulai dari Salsa. Kalau untuk pengalaman aku sendiri lebih ke language barrier-nya gitu ya, karena mereka nggak bisa bahasa Inggris dan itu juga waktu pertama kali datang aku masih susah bahasa Korea. Jadi kayak ada satu waktu lagi mesen makan itu kayak temen aku salah pronounce gitu dan itu tuh malah Jadi malu. ajumanya ibu-ibunya marah gitu karena agak kayak bahasa kasar gitu. Oke, itu teman kamu dari Indonesia? Indonesia juga, UM-nya juga. Oke, karena memang beda ya. Aksennya Iya. kan juga beda. Aksen Sana Busan sama Seoul itu beda. Oke. Mungkin untuk anak-anak mudanya itu aksennya itu mereka sudah yang aksen standar gitu. Cuman kalau untuk yang ibu-ibunya atau laki-lakinya itu biasanya masih pakai aksen Busan. Jadi Jadi susah agak- dimengerti. Terus juga katanya sih pengucapannya itu agak ini ya. Jadi kayak kasar gitu kalau orang Iya. Seoul dengernya. Kalau orang Seoul itu kayak mereka ngomong lurus aja gitu. lembut. Sedangkan kalau orang Busan tuh lebih naik turun gitu dan cepet juga mereka ngomongnya. Jadi sangat sulit Sangat dipahami. sulit dipahami. Tapi di sana Salsa punya teman-teman dari Korea. Punya dari kelas gitu. Itu kelasnya kelas internasional itu. Kelasnya itu kalau di sana itu nggak kayak kita yang spesifik ada iGov ya emang kelas internasional gitu, tapi lebih ke kayak mahasiswa regulernya itu tuh nanti boleh milih ini mau ngambil kelas yang full Inggris diajarin sama lecturer dari luar atau mau kelas yang reguler yang diajar sama dosen Koreanya. Itu teman-temannya masih kontak sampai sekarang. Sampai sekarang masih Mana aja kalau boleh tahu? ada dari Singapura, ada dari Korea pasti ada. Iya. Terus dari Vietnam juga ada. Oke, lumayan Beragam banyak ya. Lumayan beragam. Didominasi sama orang Vietnam sih. Oke. Jadi gitu iGovers. Kalau misalkan iGovers melaksanakan student exchange itu benar-benar dapat Teman teman-teman baru. banyak ya dan Iya. bukan cuma Betul, dari betul. satu negara yang teman-teman exchange di situ. Mungkin dari pojok ke pojok gitu Iya, ya. dari pojok ke pojok gitu ya. Oke. Lanjut mungkin ke Riza. Hal yang paling berkesan ya. Iya, hal yang paling berkesan atau Banyak sih yang berkesan itu. satu aja yang, Yang berkesan, paling diinget gitu. Semua festival yang ada di Thailand itu banyak kesannya. Setiap hari ada festival atau gimana itu Riza? Bukan setiap hari. Dalam satu bulan bisa 2-3 kali. Oke, berarti party terus ya di sana ya. Enggak. Partinya dalam Jadi- konteks yang bagus Party ini. budaya. Iya kan? Iya, Festivalnya betul. festival budaya. Belajar banyak di sana. Iya, tentang kalau yang budaya. festival pertama itu ada yang namanya Loy Krathong itu menyambut Dewa Air. Yang Dewa kedua itu ada yang namanya Songkran Festival. Itu kita main tembak-tembakan air itu sama orang satu kabupaten atau satu provinsi mungkin. Masuk Ya. angin nggak tuh Riza? Itu waktu puasa. Wah, sekalian gitu siapa tahu ada yang masuk gitu. Iya. Bercanda ya, Iya, iya. bercanda. Bercanda. Supaya nggak- Bercanda. ya. Oke. Oh, jadi itu yang paling berkesan nih. Ada Iya, berkesan banget sih karena
Dan festival itu kalau di Indonesia mungkin yang mengadakan apa ya, EO itu kan, event organizer. Tapi kalau di sana itu pemerintah yang mengadakan. Wow, Sampai berarti- ada yang namanya lautan manusia. Itu yang dimaksud, jadi ombak itu dari berapa ribu orang itu bikin ombak bareng-bareng tanpa ada komando. Ih, keren banget. Korsanya tinggi ya Iya. di sana ya. Tapi di sana berarti kebanyakan festival budayanya itu lebih ke agama ya? Iya. Atau Kebanyakan ke arah agama. Oke, seperti di Indonesia kan juga banyak ya, di Iya. Bali, di Gunung Kidul, Iya, betul. di Jawa juga. Ya Gunung Kidul juga Jawa. Berarti lebih ke sana ya. Iya. Oke. Lanjut ke Kevin. Kalau aku sih ada satu yang ini sebenarnya pengalaman yang melatih skill juga sih. Apa tuh? Jadi aku Apa tuh? Lanjut. Jadi aku kebetulan kemarin di USM itu kan ada event namanya Coffee Hour Class sama Coffee Hour Day. Itu acaranya itu eventnya itu terkait dengan pengenalan budaya dari negara kita gitu. Dan kebetulan kemarin aku salah satu perwakilan dari Indonesia. Aku kayak daftar gitu kan. Aku ikut acara itu dan aku juga bawa anak-anak, bawa teman-teman gitu kan buat bantu gitu. Jadi itu acaranya kayak kita tuh ngajar dibagi per minggu gitu. Jadi minggu pertama ngajar bahasa, minggu kedua ngajar budaya, minggu ketiga dan seterusnya ngajar perkenalan makanan atau masakan Indonesia gitu kan. Nah jadi aku bagi di minggu pertama yang ngajar sekian, kedua sekian, ketiga sekian dan sebagainya gitu. Oke. Itu sangat berkesan sih. Berkesan Itu sasarannya ke masyarakat umum kah atau anak kecil kah atau gimana? ke ini lebih ke teman-teman internasional. Jadi gak hanya Indonesia doang, jadi ada Prancis, Jerman, Jepang, Korea yang oke. daftar gitu. Iya. Dan masing-masing kelas juga ada yang ada student representatifnya lah. Oke. Oke. Keren banget ya. Keren banget nih Acaranya. dari pengalaman 3 mahasiswa kita nih. Kita kasih applause dulu. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya masih ada satu, itu bukan pertanyaan sih nanti. Kalau ini pertanyaan terakhir. Oke. Kalau misalkan tadi Riza itu kan udah mengatakan kalau misalkan di sana itu bisa banget buat daftar S2 selanjutnya karena kan memang udah punya channel nih. Nah, kalau untuk Salsa sama Kevin nih gimana sih rencananya gitu? Atau Riza juga punya rencana lain, boleh banget nih. Kalau udah kesana nih atau mau kesana lagi atau mau pindah negara atau gimana? Nah, mungkin bisa diceritain rencana teman-teman setelah besok lulus di sini di UMY. Siapa dulu nih? Oke. Udah bebas. Oke. Kalau aku jujur pengen balik lagi ke mana? USM. Pengen balik karena secara akademik, secara lingkungan juga support banget ke aku gitu. Iya, secara akademik ya. Iya, Atau ada yang dituju di sana? Balik lagi untuk menemui cewek yang Oh, itu. enggak. Siapa tahu Oh, ya siapa tahu, kan. siapa tahu. Jadi nanti lintas ini nih. Lintas negara. Gitu. Iya, gitu. Pernikahannya. Wah, itu sangat sulit. Iya, sulit tapi. Ya itu pengen lanjut master di sana. Ada kepikiran. Sebenarnya aku ada rencana buat ambil S2 di luar negeri, tapi salah satunya Malaysia yang ke USM. Salah satunya. Salah satunya USM. Ya. Hanya berarti kembali ke Malaysia hanya untuk belajar atau sekalian nih mau kerja di sana. Kalau kerja sih Balik lagi ke sini aja deh ya. gimana ya? Belum pasti juga sih, belum tahu juga kan. Tapi yang penting yang jelas sudah S2 sih, S2. Oke, semoga tercapai ya Amin, cita-citanya. amin. Kalau untuk S2 ngambil jurusan apa maunya? Aku mau ambil jurusan social work. Sosial. Ya. Keren. Oke, lanjut ke Salsa. Kalau aku mungkin kayak Kevin ya, karena aku di Dong A itu ternyata ada dosen dari Indonesia juga dan dia kayak explain gitu, kamu bisa dapat kesempatan gini kalau di Dong A dan kayak kalau dapat recommendation dari profesornya itu biasanya dapat beasiswa 70%. Udah gitu kayak dapat living cost-nya juga, kayak istilahnya digaji sama profesornya gitu. Jadi kayak kesempatan besar banget gitu loh. S2-nya juga tapi
dapat uangnya juga gitu. Tapi harus mengabdi dulu di sana atau enggak nih? Biasanya kan ada kalau kasih beasiswa itu harus mengabdi. Oh enggak sih, mungkin kayak selama S2 itu lebih kita itu jadi kayak asisten dosen gitu, asistennya dia gitu. Kayak bantu dengan research-nya dia atau apa. Oh, bagus dong kalau research kan Makanya, juga bagus beruang banget. juga. Tuh, beruang nggak tuh? Beruang nggak tuh? Beruang. 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 Ada lagi, Salsa? Oke, kalau Riza tadi kalau di sana itu ada beasiswa juga nggak sih? Wah, ada. Jadi di Konken University itu ada 2 beasiswa. Yang satu ASEAN CMS, yang kedua itu ada Open Recruitment. Untuk ASEAN CMS itu banyak juga yang pesertanya dari Indonesia. Cuman ada hanya beberapa yang diambil. Dan itu per bulannya dikasih sebanyak 10.000 baht. Kalau dirupiahin berapa tuh? Nah itu Satu batnya tuh. satu 400 kali 10.000 aja. 400 perak kali 10.000 aja. Lumayan Itu dalam banyak ya. dalam Kalau 2 bulan. 10.000. Banyak juga sih. Iya, 400.000? Mungkin ya, mungkin. enggak 4 juta. 4 juta, Ya. oke, terlalu sedikit memperkirakannya ya. Ya, tapi kalau yang open recruitment itu dari Konken University-nya, bukan dari pemerintah. Kalau ASEAN CMS kan pemerintah tadi, Iya. pemerintah Indonesia tadi. Tapi kalau open recruitment itu dari kampus universitas dan nilai angkanya itu lebih tinggi daripada Oh, yang ASEAN CMS. Bisa aja langsung nanti diambil di sana ya. Iya. Jadi daftarnya Lebih gampang lagi. lebih susah. Oh, lebih susah. Saya kira lebih gampang. Yang gampang yang ASEAN CMS. Oh Iya, banyak mahasiswa terutama dari IGOV ya, itu keterima di ASEAN CMS. Tapi setelah itu nanti ada pengabdian juga nggak? Kalau pengabdian enggak, Oh, dia jadi cuma diminta nilainya tetap stuck bagus ya. kalau misalkan nilainya jelek nanti di ini ya Bisa dicabut. ditarik. Kurang lebih berarti sama kayak di UMY juga seperti itu. Hampir kayak gitu. Oke, lanjut mungkin Kamel pertanyaan terakhir nih. Oke, ya pertanyaan terakhir ya mungkin ya kayak apa sih kesan dan pesan untuk mahasiswa iGov yang lain pengen untuk student exchange itu gimana sih? Pesan-pesan. Kesan-pesannya, keluarkan kata-kata mutiara Anda ya. aduh apa ya? Oke, lanjut dari Kevin dulu mungkin. Well, apa ya? Yang pasti buat kalian jangan takut exchange karena exchange tuh seru. Selain kita belajar akademik, kita juga bisa belajar bahasa. Contohnya kemarin aku kemarin ini berhubung aku kemarin gaul sama orang Prancis kan, aku bisa bahasanya mereka. Soalnya udah mirip sih. Oh gitu ya? Oh, Jadi bisa bergaul dengan oh ya, oke. langsung gitu. Ya, Jadi CS ya. Jadi CS betul. Oke. Dan kalau mau daftar, jangan lupa persiapannya yang harus matang ya. Jangan asal Tapi gas. jangan sampai gosong juga. Jangan gosong. Iya, matang. Bener-bener. Tapi mungkin selain itu kamu kayak kemarin aku lihat traveling juga kan? Iya, Kayak misalkan nonton apa bola. Oh itu teman saya. Oh, oke. Intinya bisa lah ya di sana refreshing, kemudian belajar juga, ketemu teman-teman, ketemu jodoh kalau bisa. Kalau bisa. Ada lagi kata-katanya untuk Udah sih, adik-adik? itu aja. Oke, Semangat. lanjut ke Riza. Boleh. Ya, kalian tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat tapi kok nadanya kayak gitu ya? Ya, Bagus kalau sekali motivator nih. biasanya gitu, Oh, tetap gitu. Ya, semangat. Oke, gitu. tetap cool ya. Oke, siap. Tetap semangat. Habis itu jangan lupa masuk IGOV UMY. Wih, That's the best. brand ambassador. Langsung diangkat BA biasanya. Jadi kalau kamu yang merasa kesusahan ingin jalan-jalan ke luar negeri masuk IGOV UMY ya. Bisa exchange difasilitasi. Betul. Selebel. Selebel. Udah? Biar asik. Udah gitu aja Mbak. Oh ya, oke. Lanjut ke Salsa nih. Kalau untuk aku sendiri kayak kalian itu semua harus exchange as soon as possible karena kayak exchange itu tuh eye opener banget di sini di sana kita kayak bisa ngeliat hal-hal baru, bisa kayak ngalamin hal baru, terus bisa lihat kayak oh ternyata di negara ini kayak gini ya, ternyata beda dari negara kita, berarti kayak kita harus lebih baik atau kayak istilahnya nge-compare gitu lah gimana dan ambil yang baik-baiknya aja gitu. Oh, istilahnya kayak culture shock gitu ya. Iya,
Dan juga mungkin kayak bisa lebih open minded karena kayak ketemu banyak Ya, foreign gitu. Tuh, banyak pemikiran. Pemikiran kayak bisa bertukar pikir gitu Betul. lah. Jadi setelah kembali ke Indonesia tuh kayak jadi orang baru gitu. Brand new. Brand new of me. Tapi tentunya tetap ingat sama culture Betul. sini ya. Jangan malah culture sana dibawa Dibawa ke sini. gitu. Jangan Itulah. sampai, jangan sampai, Aduh, iya. jangan sampai ya guys. Ya kalau culture-nya sana bagus ya bisa dibawa ke sini. Hampir. Ya, makanya ambil yang bagusnya aja. Iya, gitu. Betul. Ya mungkin udah selesai nih. Ada lagi? Tambah Siapa lagi. tahu. Satu lagi. Oke, boleh. Selesaikan kuliahmu dengan exchange bersamaku. Masuk. Ngeri. Oke, mungkin udah ya Kak Mel. Aduh, udah. Ada yang mau disampaikan lagi gitu? Ya mungkin itu tadi sih kayak jangan takut untuk exchange ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari exchange itu. Betul. Terus ya pokoknya harus exchange lah. Ya, dan satu lagi di sini aku mau menambahkan kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan dengan bahasa Inggris atau nggak tahu mau exchange kemana, datang aja ke office iGo ya. Betul. Begitu. Karena di situ banyak staff yang akan membantu teman-teman untuk mencari solusinya gimana nih. Gitu. Mungkin langsung aja ditutup kali ya. Mungkin sekian dari kita ya. Padat jelas. Intinya jangan takut exchange ya guys ya. Oke, mungkin Kalau mau traveling udah exchange aja. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih juga buat teman-teman iGov nih yang sudah exchange mau berbagi cerita, mau berdiskusi sama kita untuk adik-adik kita untuk iGovers juga yang belum exchange. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menyadarkan di mahasiswa untuk buru-buru exchange karena kan memang itu exchange di iGov UMY itu merupakan salah satu kegiatan yang wajib dan insya Allah nggak susah kok kalau misalkan dipersiapkan dengan matang kata kakak kita nih. Mungkin itu aja, sekian dari kita. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Terima kasih, bye bye. Bye.